Salam sejahtera bagi kita semua. Ya aho. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Walaupun kita dalam masa-masa pandemi COVID-19, namun saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat, ya, sehat. Semester ganjil ini kita perkuliahannya, kalau dulu tatap muka juga sempat daring, tapi kemungkinan semester ini kita melakukan daring. Maka salah satu cara atau media yang saya gunakan untuk melaksanakan perkuliahan kepada saudari itu dengan menggunakan video pembelajaran ini. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa mengefektifkan dari kegiatan perkuliahan kita. Saudari, semester genap sebelumnya kita sudah bertemu, dan semester ganjil tahun akademik 2020-2021 ini kembali kita bersama dengan mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran, ya, strategi belajar dan mengajar bahasa, ya, dalam proses pembelajaran tentunya. Ini bobotnya ada 4 SKS, ya. Sedangkan mata kuliah, kode mata kuliah masih belum saya cantumkan karena kode mata kuliah revisi yang kita gunakan saat ini masih belum sempurna di dalam siswa. Nah, untuk mata kuliah strategi, standar kompetensinya adalah mahasiswa memahami berbagai strategi pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, menerapkannya dalam mengelola pembelajaran. Jadi, kita kan mau jadi guru, yang pastinya kita akan mempelajari strategi apa yang harus kita siapkan untuk itu. Sama halnya kalau Anda ingin mendekati seseorang atau ingin meminta sesuatu kepada orang tua, saya yakin kamu punya teknik tertentu supaya apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Nah, begitu juga lah dengan pembelajaran bahasa ini, kita juga harus memiliki strategi-strategi dalam mengelola pembelajaran, ya, supaya siswa kita tidak merasa bosan, tidak merasa kaku, ya, apalagi juga kita sebagai guru percaya diri melaksanakan pembelajaran itu dan kita tidak sia-sia melaksanakan pembelajarannya. Nah, inilah penggunaan strategi ini nanti dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Deskripsinya adalah dikatakan ini sebagai rencana yang cermat dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Indonesia berisi segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia secara cermat yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Materi-materi atau pembahasan dalam mata kuliah ini meliputi kajian teoritis, ya, kita akan mempelajari teoritisnya, dan prinsip-prinsip pembelajaran, pengembangan hasil kajian yang berupa model pembelajaran atau desain atau rancangan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP atau di SMA. Melalui latihan penyusunan rencana rancangan desain pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran bahasa sastra Indonesia di SMP dan SMA dengan benar. Nah, sasaran kita dulu ada 2, ya, SMP dan SMA, karena untuk SD tentunya sudah ada PGSD, perjalanan PGSD sekarang. Jadi kita harus bisa membaca karakter siswa SMP SMA itu sebelum kita merencanakan satu media pembelajaran. Nah, untuk mengetahui itu tentu kita harus membaca teori-teori dari strategi itu sendiri, ya, kemudian kita merancangnya atau membuatnya dan terus akan melaksanakan di tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah tahapan yang harus kita laksanakan dalam perkuliahan ini, sehingga nanti
saudara-saudari punya bekal kalau magang di lapangan, ya, Anda punya contoh untuk bisa digunakan, ya, punya pengalaman untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah yang Anda masuk nantinya. Nah, dalam perguruan ini ada 16 kali pertemuan. Karena dia 4 SKS, maka terhitung 32 pertemuan. Cuman sekali pertemuan itu kita masuk 2 les, ya, 2 kali pertemuan. Nah, pertama pengantar mata kuliah strategi belajar mengajar bahasa. Ini yang sedang saya sampaikan kepada saudara. Apa saja yang harus kita pelajari di strategi pembelajaran bahasa ini, ya. Kemudian kita akan membahas tentang hakikat strategi pembelajaran apa saja, kemudian strategi pembelajaran langsung, kemudian strategi pembelajaran tidak langsung, kemudian strategi pembelajaran interaktif, kemudian strategi pembelajaran empirik, kemudian strategi pembelajaran expository, kemudian strategi pembelajaran inquiry. Pada pertemuan 17-18 kita ujian tengah semester. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Berikutnya strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Kemudian strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran kontekstual, kemudian strategi pembelajaran afektif, dan terakhir nanti kita akan membahas tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Baru nanti terakhir yaitu ujian akhir semester. Ya. Buku referensi yang kita gunakan, tentu yang menjadi pedoman saya dulu ada Asmanur, model pembelajaran kooperatif, kemudian Fatur Rahman Muhammad, model-model pembelajaran inovatif, Hosnan, pendekatan saintifik dan kontekstual dalam pembelajaran, Huda, model-model pembelajaran dan pembelajaran, ada Majid, strategi pembelajaran, Rusman, model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru, Sanjaya Wina, strategi pembelajaran berorientasi standar proses. Dan masih ada lagi, ya, buku-buku yang lain penunjangnya. Ada Instarani, ada buku yang dikarang oleh Xiaomi, dan masih banyak lagi buku-buku yang bisa kita gunakan untuk itu. Artinya saudari jangan berpatok pada satu buku ini atau beberapa buku yang saya jadikan referensi ini. Boleh Anda juga mencari buku-buku lain yang bisa Anda gunakan sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan atau pengalaman Anda tentang pembuatan media ini nantinya. Tugas-tugas yang kita gunakan untuk tatap muka sebenarnya seperti biasa kita akan membuat atau ada tugas beberapa macamnya. Namun untuk kali ini setiap pertemuan saudari membuat simpulan dari isi yang saya sampaikan melalui video pembelajaran ini nanti. Ya, saudari tulis dalam kertas dengan tulis tangan, kemudian difoto, dan foto itu nanti Anda kirim melalui Google Classroom. Jadi selain video pembelajaran juga, ya, kita nanti akan melakukan pembelajaran melalui Google Classroom, ya. Tentu pemberitahuannya melalui WA group yang sudah kita buat. Ini tatap muka tidak ada lagi, tapi tugas-tugas sudah pasti, ya. Tugas-tugas setiap pertemuan harus ada, jangan telat. Kemudian ada ujian tengah semester harus hadir. Kemudian ujian akhir semester terakhirnya juga nanti harus ada, sehingga lengkaplah sudah. Nilai-nilai Anda itu nanti semoga dapat nilai yang lebih baik.
aturan dalam sekolah tentu kita tidak bisa melaksanakannya melalui tatap muka ini. Tentunya yang pastinya Anda tidak membuka video pembelajaran ini atau Anda tidak melihat video pembelajaran ini, maka Anda tidak bisa menyimpulkan dari isi video pembelajaran dan Anda jadikan tugas Anda. Jadi ini sangat penting untuk saudari ya, saudari untuk bisa belajar secara daring. Maka video pembelajaran inilah yang saya rasa efektif dibandingkan dengan Google Zoom yang begitu menyita paket Anda ya, apalagi juga akan mempengaruhi dari aktivitas atau hasil dari jerih payah orang tua dengan pandemi corona atau COVID-19 ini. Nah, sepintas saya katakan bahwa strategi belajar mengajar bahasa ini sangat menentukan, baik pada saat Anda magang nantinya, berikutnya Anda akan meneliti. Sebagai guru, kita tidak lepas dari strategi ini. Jadi Anda benar-benar harus mempelajari strategi ini ya, dan nanti ada beberapa bentuk dari strategi ini yang bisa Anda terapkan di sekolah ya. Tentu dilihat dari materi apa yang kita mau sampaikan, kemudian bagaimana juga karakter siswa yang kita ajari, dan pastinya juga kita sesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah yang kita masuk ya. Ini sangat penting. Nah, pada saat Anda meneliti juga ya, pasti yang Anda teliti itu nanti mengenai pembelajaran ya. Dan pembelajaran itu ya, proses pembelajaran ini ya, strategi itu yang akan kita bahas. Jadi harapan saya kepada saudari bahwa ini akan dipelajari sebaik-baiknya, walaupun keadaan kita sekarang tidak tatap muka atau secara daring, maka semangat saudara itu tetap sama seperti pada saat kita tatap muka di semester-semester sebelumnya. Nah, tugas kita di setiap pertemuan ini, dengan Anda sudah menyimak yang saya sampaikan di setiap pertemuan, maka Anda tulis tangan di kertas ya, tulis tangan apa simpulan Anda terhadap apa yang saya sampaikan di setiap pertemuan ini ya. Anda simpulkan dan Anda tuangkan di tulisan Anda, kemudian Anda foto melalui HP dan kirim melalui Google Classroom, bisa dalam bentuk JPG atau gambar, bisa juga dalam bentuk PDF, dokumen PDF ya. Nah, seandainya ada kendala-kendala yang dihadapi selama perkuliahan kita ini, maka jangan segan, silakan bertanya melalui telepon, SMS, WA, juga boleh langsung ke tempat Bapak atau ke tempat saya dengan mematuhi protokol kesehatan ya, mematuhi protokol kesehatan. Dan seandainya ada perubahan-perubahan ke depan, tentu saya akan informasikan melalui media WA kepada saudara semua. Dan silabus ini boleh Anda dapatkan melalui komisaris. Komisaris boleh mengambil kepada saya dalam bentuk hard copy ya, dan akan dikopi, dibagikan kepada saudari semuanya. Jadi itu dulu pertemuan pertama kita untuk mata kuliah ini, yaitu pengenalan apa itu strategi, apa silabus kita, apa yang menjadi pembelajaran kita ke depan,
dan apa juga tugas-tugas kita ke depan. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan pembahasan materi sesuai dengan topik-topik yang sudah kita bagikan. Ya, demikian perkenalan mata kuliah pada hari ini. Minggu depan kita akan teruskan dengan materi tentang strategi. Selamat sore, semoga tetap sehat. Yahobu.